Salam Patunggilan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membangun ibadah keluarga pada malam hari ini dan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia, dan Roh Kudus selalu membimbing kehidupan umatnya. Amin. Mari kita menyanyi dengan kidung Jemaat 285, kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua. Sebelum kita membaca firman, kita menyadari bahwa setiap hari, setiap saat kita juga memerlukan penyertaan Tuhan, jamahan dan bimbingannya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi Tuhan Sang Kepala Gereja, pada malam hari ini di tengah-tengah keluarga kami akan membangun ibadah dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati serta jiwa dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Arahkanlah kami, sucikanlah hati kami, agar apa yang kami dengar dan kami terima nanti dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yesus Kristus Sang Gembala Agung kiranya menuntun, membuka kami untuk kebenaran firman. Amin. Kita akan dipertemukan dengan firman Tuhan pada Yeremia 23. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ke-8 yang demikian firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka.
Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan oleh kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang diberikan kesempatan sampai saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan tadi kita bisa mengambil salah satu kunci kata adalah gembala. Kita akan melihat gambaran gembala seperti apa. Saat ini seringkali kita menemui di dalam Alkitab kata gembala. Akan tetapi di dalam kehidupan sehari-hari untuk saat ini, apakah kita masih ingat seperti apa gembala? Gembala adalah yang menuntun dan merawat dan menunggui domba-domba di dalam padang belantara. Bagaimana keadaan gembala? Hubungannya dengan dombanya? Sang gembala pasti tahu jumlah dombanya. Sang gembala pasti tahu model dari dombanya. Dengan berbagai macam keadaan dan situasi domba itu, gembala pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu juga pada bacaan kita saat ini. Tuhan Allah oleh Nabi Yeremia digambarkan sebagai gembala yang agung, yang mengepalai umat Israel. Sebagai kawanan dombanya, seruan keras yang dilontarkan oleh Nabi Yeremia menyatakan murka Allah Sang Gembala Agung terhadap para pemimpin Israel yang tidak menjalankan yang menjadi tugas mereka, tidak menjalankan tanggung jawabnya. Mereka melalaikan kambing dombanya, membiarkan kambing dombanya tercerai-berai, terserak. Oleh karena itu, Gembala yang agung melihat dengan keadaan umat Israel yang cerai-berai, mengulurkan tangan dan mengumpulkan kembali umat Israel. Oleh karena yang berinisiatif adalah Sang Gembala Agung, maka pertolongan Allah terhadap umat Israel itu nyata.
Umat Israel sebagai kawanan domba Allah dipulihkan keadaannya. Dengan demikian harus dipahami bahwa janji Allah akan menumbuhkan tunas adil dari keturunan Daud bagi umat Israel didahului oleh inisiatif Allah sendiri dan karya pertolongan Allah yang nyata bagi umat Israel. Kesusahan, penderitaan, tekanan hidup seringkali membuat kita kehilangan semangat hidup, putus asa, bahkan kita kehilangan kepercayaan akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan keadaan yang demikian, yang perlu kita ingat adalah janji Tuhan tentang keselamatan bagi umatnya itu selalu nyata. Tuhan Allah Sang Gembala Agung, Ia yang berinisiatif, maka karya pertolongannya itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Jaminan inilah yang seharusnya membuat kita selalu bersyukur kepadanya, apalagi di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Situasi yang tidak mendukung, situasi yang penuh pergumulan, siapapun itu, dengan COVID-19 ini kita dituntut untuk peka terhadap suara Tuhan. Janganlah kita menjadi domba-domba yang akhirnya terserai-berai, terserak, tapi jadilah domba-domba yang selalu ingat dan mendengar, selalu peka suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita peka dengan suara Tuhan? Amin. Kita mengambil saat itu. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dan renungan tadi dengan kita memujikan Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita menyanyikan Kidung 415, saatnya kita juga akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita menaikkan doa syafa'at.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang selalu kami rasakan, yang selalu kami nikmati, baik pada saat kami bersuka cita maupun berduka cita. Karya Tuhan, jamahan Tuhan, bimbingan Tuhan sebagai gembala kami, memampukan kami untuk dapat melewati hidup ini. Jadikanlah kami domba-domba-Mu yang selalu peka terhadap suara-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri, namun sebelumnya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka sehingga kesembuhanlah yang mereka dapatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan juga mendampingi kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat melewati permasalahan yang kami hadapi saat ini, sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Hidup kami adalah milik-Mu, keberadaan kami adalah milik-Mu. Untuk itu kami meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kami tidak akan pernah lepas dari seizin Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terlebih GKJ Mojo Agung. Kiranya dengan segala persoalan, dengan segala permasalahan, terlebih di dalam situasi saat ini, sertailah kami, baik Bapak Pendeta, baik penatua diaken, pelayan jemaat, baik itu guru sekolah minggu, dan perangkat-perangkat yang lain di dalam tubuh jemaat Mojo Agung ini. Kiranya Tuhan menyertai, membimbing di dalam kehidupan kami semua. Terlebih-lebih jemaat-Mu, kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan, sehingga kami dapat selalu bersandar hanya di dalam Tuhan Yesus. Ucapan syukur juga kami ungkapkan pada kami membangun ibadah keluarga pada malam hari ini dengan menyerahkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami ambil dari sebagian kecil berkat pemberian-Mu ini dapat berguna untuk pelebaran dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Sucikanlah persembahan ini bagi tangan yang sudah mempersembahkan, kiranya Tuhan semakin berkati. Dan bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan. Kalau pada malam hari nanti kami akan beristirahat, Tuhan sertai dan berkatilah kami, sehingga kami esok pagi dapat melihat berkat yang baru dan menikmati berkat itu dengan segalanya yang serba baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami akan mengakhiri dengan kita memujikan Kidung Jemaat 407. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang keempat.
Saudara-saudaraku, marilah kita mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kiranya saudaraku semuanya mengarahkan hati serta pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan serta bimbingan Tuhan Yesus, serta jamahan Roh Kudus akan selalu mendampingi, membimbing saudara menghadapi setiap permasalahan mulai hari ini kekal selama-lamanya.